Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api dan terus menghindari serangan. Tubuh Chen Ping menghilang dan muncul, menyebabkan semua serangan Mu Yao gagal. Mu Yao melihat dua bola api di kaki Chen Ping dan mengerutkan kening. Teknik apa yang kamu lakukan? Mu Yao tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa bergerak seketika hanya dengan dua api. Apapun yang kamu pedulikan, bukankah keluarga Mu terkenal dengan latihan berbasis api? Kalau begitu teruslah mencoba. Aku tidak takut api. Chen Ping tersenyum dingin, dengan tatapan jijik di matanya. Mu Yao sangat marah karena dia adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, tetapi Chen Ping, master alam kesengsaraan tingkat ketiga, tidak ingin bermain dengannya. Untungnya, ini bukan kota Nanjing dan tidak banyak orang melihatnya, kalau tidak dia akan mempermalukan keluargamu. Nak, aku akan membiarkanmu melihat keterampilan berbasis api keluargamu yang sebenarnya hari ini. Mu Yao meraung dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke udara. Gelombang panas tiba-tiba berkumpul di udara, gelombang panas yang sangat besar menyebabkan salju putih di sekitarnya mencair seketika, menampakkan daratan coklat. Gelombang panas itu terus bergulir di udara, dan kemudian Mu Yao menembakkan teknik spiritual, dan gelombang panas itu tiba-tiba meledak menjadi api yang hebat. Nyala api menderu ke arah Chen Ping. Ledakan. Nyala api membentuk lautan api, membuat Chen Ping tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Segera, Chen Ping berada jauh di dalam lautan api dan menghilang. Mu Yao mengangkat sudut mulutnya, kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Ketika Shen Jizi di samping melihat ini, dia juga tercengang. Dia duduk di tanah dan menyaksikan Chen Ping terkubur di lautan api, merasa sangat gugup. Panggil. Anak ini tangguh sekali. Dia sudah lama terbakar di lautan api ini, namun dia bahkan tidak berteriak. Chen Ping sudah mati, apakah Mu Yao akan mengincarnya selanjutnya? Shen Jizi mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya tidak mau menurutinya. Mu Yao tidak mendengar teriakan Chen Ping dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Namun tak lama kemudian, Mu Yao sedikit tercengang, karena ia menemukan bahwa lautan api yang membentang beberapa mil justru menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sosok Chen Ping berangsur-angsur muncul, dan seluruh tubuh Chen Ping ditutupi oleh api, dan api di lautan api berkumpul menuju Chen Ping. Seolah-olah Chen Ping sedang menyerap api ini. Apa yang terjadi? Wajah Mu Yao berubah drastis. Shen Jizi juga membuka matanya lebar-lebar dan melihatnya dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, lautan api menghilang, dan Chen Ping tampak menikmatinya. Terima kasih atas kobaran apimu, yang membuat bintang asliku sedikit lebih terang. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, bintang asli, apa kamu tidak mengerti asal-usul api? Mu Kui kaget. Bagus. Chen Ping membuka tangannya, dan sumber api meledak, dengan bola api menghantam telapak tangannya. Aura yang dipancarkan api ini jauh lebih kuat daripada Mu Yao. Hanya bola api kecil ini, gelombang panas yang meledak, membuat bebatuan di tanah mulai terbakar. Pantas saja kamu, biksu kecil tingkat ketiga di alam kesengsaraan, berani menantangku. Ternyata kamu sudah memahami elemen api. Ya. Jika dia tidak berlatih keterampilan berbasis api, Chen Ping pasti akan takut jika dia bisa mencapai alam kesengsaraan tingkat 9 sendirian. Mu Yao mengertakkan gigi, wajahnya penuh amarah. Dengan cara ini, meskipun Mu Yao memiliki level tinggi dan kekuatan yang kuat, dia tidak ada hubungannya dengan Chen Ping untuk sementara waktu. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seniman bela diri berbasis api, tetapi Chen Ping telah menyadari asal mula api dan tidak takut sama sekali dengan api. Nak, tunggu saja. Keluargamu kita memiliki lebih dari sekedar keterampilan berbasis api. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah Mu Yao selesai berbicara, dia berbalik dan melompat, bersiap untuk pergi. Kamu ingin pergi, apakah kamu mendapat izin dariku?
Bola api pamungkas di tangan Chen Ping langsung terlempar ke arah Mu Yao. Melihat ini, Mu Yao melambaikan tangannya dengan ringan, dan perisai api muncul. Tapi bola api pamungkas Chen Ping dengan mudah melewati perisai api. Perisai itu mengenai Mu Ya. Mu Yao tersandung di udara dan hampir jatuh. Meskipun dia tidak terluka parah, pakaiannya terbakar. Mu Yao sedang memadamkan api di tubuhnya sambil melarikan diri, terlihat sangat malu. Melihat Mu Yao melarikan diri, Shen Jizi tercengang. Awalnya, dia berpikir tentang cara melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Chen Ping, Master Alam Kesengsaraan tingkat ketiga, akan mengalahkan Biksu Master Alam Kesengsaraan tingkat 9. Jika Anda mengatakan ini, orang lain pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi itu memang benar. Chen Ping tidak mengejar Mu Yao, dia pergi ke lembah sungai salju untuk membantu Raja Iblis Ciyun menemukan sisa-sisanya. Oke, jangan kaget, ayo pergi ke Snow Creek Valley untuk melihat-lihat. Melihat Shen Jizi yang tercengang, Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah, baiklah." Shen Jizi mengangguk berulang kali, dia tidak berani menyinggung perasaannya sedikit pun sekarang. Jika Chen Ping menyinggung perasaannya, Chen Ping mungkin akan menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. 0p. Chen Ping mengikuti Shen Jizi selama 10 menit lagi dan sampai di sebuah ngarai. Gunung-gunung di sini berdiri tinggi dan ada salju di mana-mana. Namun di tengah ngarai, ada sungai kecil yang mengalir perlahan. Anda harus tahu bahwa suhu di sini sangat rendah dan ada salju di mana-mana, jadi bagaimana mungkin sungai kecil tiba-tiba muncul? Dan air di sungai ini bersih dan jernih, tetapi tidak ada ikan yang terlihat. Lembah Snow Creek juga sangat sepi, tidak ada monster yang terlihat, hanya beberapa hewan kecil yang muncul sesekali, minum air di tepi sungai. Ini adalah lembah Snow Creek, dan dinamai berdasarkan aliran sungai yang terus mengalir. Tidak peduli seberapa rendah suhu di sini, aliran ini tidak akan pernah membeku. Sungguh menakjubkan. Shen Jizi mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping membungkuk dan menyentuh tangannya di sungai, terasa hangat. Saya tidak menyangka di sini ada sumber air panas. Sumber air panasnya muncul dari dalam tanah, jadi tentu saja tidak membeku. Chen Ping berdiri dan berkata dengan tenang. Tidak ada alasan bagi sumber air panas untuk membeku. Ini bukan sumber air panas, juga tidak muncul dari dalam tanah. Ini terbentuk setelah salju mencair. Kata Shen Jizi. Terbentuk dari pencairan salju. Lalu kok aliran ini hangat? Apakah ada api di tengah bumi di sini? Chen Ping tidak mengerti bagaimana salju bisa mencair. Kecuali jika terjadi kebakaran di inti bumi di sini, dalam hal ini suhu tanah akan tinggi dan salju akan mencair. Tapi kalau api di tengah bumi, bukan sungai kecil ini, saya khawatir salju di sini akan mencair, dan akan terjadi banjir bandang. Chen Ping membawa mesin ajaib itu bersamanya dan pergi ke hulu sepanjang sungai. Dia ingin melihat di mana sumber aliran itu. Nak, pasti ada jenazahku di sini. Aku bisa merasakannya. Tepat ketika Chen Ping dan Shen Jizi sedang menuju lebih jauh ke lembah salju, Raja Iblis Ciyun tiba-tiba berbicara. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika semua sisa-sisa Raja Iblis Ciyun dapat ditemukan di sini, maka Raja Iblis Ciyun dapat terlahir kembali. Mengikuti sungai kecil, terus ke depan, ketika dia mencapai ujung sungai, Chen Ping melihat bahwa salju yang terus-menerus turun dari gunung akan mencair ketika mencapai tempat ini dan berubah menjadi aliran sungai yang perlahan. Tidak ada sumber air panas yang keluar di sini, semuanya berasal dari salju yang mencair. Saat salju mencair, batu-batu di tanah berubah warna menjadi merah kecoklatan, seolah-olah baru terbakar. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuh batu di tanah, dan ternyata sangat panas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sesuatu yang terkubur di sini? Chen Ping menatap area tanpa salju dan mengerutkan kening. Ini dia, tulangku seharusnya ada di sini. Suara Raja Iblis Ciyun terdengar lagi. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciyun,
Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naganya dan memutuskan untuk meledakkan bebatuan di tanah untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Minggir, pasti ada sesuatu di bawah tanah di sini, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Chen Ping meminta Shen Jizi untuk minggir sedikit, lalu dia mengambil pedang pembunuh naga dan menebaskannya dengan keras ke batu. Ledakan. Batu itu langsung pecah, membentuk lubang besar di sini. Namun saat batunya pecah, gelombang energi hitam naik ke langit. Di antara energi hitam ini, ada banyak titik cahaya yang berkedip-kedip. Energi hitam ini berkumpul menjadi sosok orang dewasa, memancarkan ratusan ribu aura. Siapa orang ini dan kenapa dia muncul tiba-tiba? Chen Ping terkejut dan segera mundur. Shen Jizi kaget saat melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka yang pernah memikirkan bagaimana bisa ada benda seperti itu di bawah tanah. Ini gu pemakan otak. Pasti ada tengkorak yang terkubur di tempat ini. Kalau tidak, tidak akan banyak gu pemakan otak, kata Raja Iblis Ciyun kepada Chen Ping. Gu pemakan otak. Chen Ping tampak bingung. Dia belum pernah mendengar hal-hal ini. Terlebih lagi, mungkin ada jutaan biksu yang mati di surga dan dunia manusia, dan dia belum pernah melihat tengkorak siapapun setelah kematian. Ada seperti hal. Raja Iblis Ciyun melihat keraguan Chen Ping, jadi dia berkata, gu pemakan otak ini hanya dapat diproduksi jika aku memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya yang terkubur di sini pasti tengkorakku. Kalau begitu aku akan membakar gu pemakan otak ini sampai mati dengan api yang sangat besar, lalu mengambil tengkorakmu. Saat Chen Ping berbicara, nyala api menyala di telapak tangannya. Kamu harus membunuh semua gu pemakan otak dengan satu pukulan. Jika kamu meninggalkan satu, itu akan masuk ke otakmu tanpa sepengetahuanmu dan membunuhmu seketika. Ya, melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip di depannya, Chen Ping tidak yakin dia bisa membunuh semua gus pemakan otak ini sekaligus. Raja Iblis Ciyun memperingatkan Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping sedikit panik dan tidak berani menggunakan api pamungkas di tangannya. Gunakan pukulan terkuatmu, jika tidak, tidak ada yang akan selamat, kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping berpikir sejenak, lalu dia membuka tangannya, dan busur Raja Ilahi muncul di tangannya. Sekarang yang ada hanya mesin dewa. Chen Ping menggunakan busur Raja Ilahi, dan dia belum tentu tahu apa itu. Satu pukulan. Hanya dengan menggunakan busur Raja Dewa, dikombinasikan dengan api pamungkas yang dipancarkan oleh elemen api di dalam tubuh, Chen Ping dapat mencapai level terkuatnya. Jika Anda tidak dapat membunuh racun pemakan otak seperti ini, maka Anda tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu adalah nasib buruk. Begitu busur Raja Dewa muncul, ia terbakar. Suhu di sekitar meningkat tajam, dan salju langsung mencair, berubah menjadi lebih banyak aliran sungai. Air mengalir melalui kaki Chen Ping, tetapi Chen Ping tetap tidak bergerak, menatap gu pemakan otak di depannya. Tidak jauh dari situ, Shen Jizi melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Dia tidak mengetahui busur Raja Dewa, tetapi dia dapat melihat bahwa busur yang dikeluarkan Chen Ping jelas bukan busur biasa. Dia sangat penasaran dengan identitas Chen Ping, pangeran keluarga macam apa dia yang bisa memiliki uang tak terbatas dan membawa begitu banyak senjata ajaib. Nyala api berkobar di busur Raja Dewa, dan Chen Ping menarik tali busurnya. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan akhirnya terkondensasi menjadi anak panah di busur Raja Dewa. Dengan berkah elemen api Chen Ping, anak panah ini juga terbakar dengan api. Panah ini dipenuhi dengan aura manik, bahkan Shen Jizi, yang bersembunyi di samping, jatuh ke tanah tanpa sadar setelah merasakan auranya. Benar, sungguh aura yang menakutkan. Bahkan biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan tidak dapat menghentikan aura ini. Ayo! Bulu panah meledak di depan gus pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya, dan api yang mengerikan langsung menyelimuti gus pemakan otak ini. Shen Jizi membuka mulutnya lebar-lebar dan menghela nafas. Suara mendesing. Begitu Chen Ping melepaskannya,
Bulu panah itu langsung menuju ke arah gus pemakan otak itu dengan nyala api. Kehampaan berputar untuk beberapa saat, dan sebuah lubang hitam muncul di udara. Panah ini benar-benar membuka celah ruang dan waktu. Ledakan. Dalam sekejap, gu pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya ini berubah menjadi abu di bawah api pamungkas. Retakan dalam ruang dan waktu juga perlahan tertutup akibat ledakan. Sangat buruk. Senjizi menelan ludah, dan nafas di tubuhnya terus bergetar.